Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan perencana, akademisi, dan praktisi maritim serta saudara-saudari semua. Selamat datang di kanal ini. Saya sangat senang bisa berbagi visi global ini. Kali ini kita akan membahas terkait strategi berkelanjutan pelabuhan dan logistik maritim sebagai suatu transisi hijau. Bismillah. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membedah sebuah urgensi besar dalam dunia maritim, yaitu transisi hijau. Sebagai praktisi dan akademisi, kita tidak bisa lagi melihat pelabuhan hanya sebagai titik singgah barang, melainkan sebagai pusat inovasi yang harus beradaptasi dengan standar internasional. Materi ini disajikan dari perspektif kepakaran global untuk membantu kita mengadaptasi strategi keberlanjutan yang aplikatif bagi masa depan maritim kita. Pembahasan ini bersumber dari artikel yang berjudul Sustainable Strategies for Ports and Maritime Logistics, karya Chochuza dan rekan-rekannya, pada jurnal Sustainability. Ingat, pelabuhan yang kuat bukan hanya tentang kapasitas dwelling time yang cepat, tapi tentang seberapa hijau dan cerdas ekosistem tersebut bertahan di masa depan. Selanjutnya, mari kita masuk ke inti permasalahannya. Di halaman kedua ini, kita melihat sebuah paradoks pelabuhan modern. Di satu sisi, pelabuhan adalah mesin ekonomi yang menjaga denyut nadi rantai pasok global. Namun di sisi lain, ada beban ekologis yang signifikan. Tahukah Anda? Sektor ini menyumbang sekitar 2% emisi CO2 global. Belum lagi eksternalitas negatif seperti polusi udara NOx, SOx, kebisingan, dan kemacetan akut di area antarmuka pelabuhan kota. Sebagai perencana, tugas kita adalah memecahkan paradoks ini, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi tetap melaju tanpa harus mencekik lingkungan dan masyarakat sekitar. Kita butuh solusi yang melampaui sekadar retorika lingkungan. Selanjutnya, bagaimana cara kita memulainya secara metodologis? Mari kita lihat skema berikut. Untuk melakukan transisi, kita tidak bisa bekerja secara acak. Di sini dikenalkan pendekatan The Master, singkatan dari Design of Maritime Sustainable Terminals. Ada 3 pilar utama di sini. Pertama, analisis regulasi, yaitu kita harus memetakan mandat hukum global, termasuk standar emisi Eropa yang sangat ketat. Kedua, tinjauan teknologi, yaitu kita identifikasi solusi terbaik dari literatur sains yang sudah teruji. Dan yang ketiga, yang sering terlupakan, adalah keterlibatan pemangku kepentingan melalui grup fokus partisipatif. Harmoni antara efisiensi, keberlanjutan, dan dampak sosial hanya bisa dicapai jika ketiga pilar ini berdiri tegak secara bersamaan. Ini adalah amanah bagi kita para perencana. Selanjutnya, berbicara soal regulasi, mari kita bedah apa saja yang sedang menggerakkan dunia saat ini. Rekan-rekan, dunia sedang berubah dengan cepat. Perhatikan 4 penggerak utama ini. IMO Initial Strategy telah memperbarui target dekarbonisasi total sektor maritim pada tahun 2050. Uni Eropa bahkan lebih agresif dengan EU Fit for 55, yang mewajibkan koneksi daya darat bagi kapal di tahun 2030. Ada juga European ETS atau perdagangan karbon untuk kapal besar, serta penerapan Mediterranean ECA per Mei 2025 dengan batas sulfur ekstrim 0,1%. Artinya apa? Kapal-kapal yang tidak memenuhi standar ini tidak akan bisa bersandar di pelabuhan-pelabuhan besar dunia. Kita harus bersiap, atau kita akan terisolasi dari jalur perdagangan utama. Setelah memahami aturannya, mari kita diagnosa masalah dan solusinya secara lebih teknis. Mari kita lihat tabel ini. Ini adalah resep untuk penyakit pelabuhan kita. Masalah ketergantungan bahan bakar fosil harus dijawab dengan LNG, hidrogen, atau elektrifikasi. Polusi lokal yang merusak kesehatan warga kota bisa diredam dengan cold ironing atau zona penyangga hijau. Dan untuk masalah kemacetan truk yang sering dikeluhkan para praktisi logistik, solusinya adalah sistem komunitas pelabuhan, atau PCS, dan otomasi berbasis AI. Sebagai akademisi dan praktisi, kita harus mampu melihat bahwa setiap masalah memiliki solusi teknologi yang sudah teruji di belahan dunia lain, tinggal bagaimana kita mengontekstualisasikan kankannya secara lokal. Salah satu teknologi yang paling revolusioner adalah elektrifikasi dermaga. Selanjutnya, mari kita lihat visualisasinya. Inilah cold ironing. Bayangkan sebuah kapal besar bersandar, namun mereka mematikan mesin diesel bantu mereka sepenuhnya. Sebagai gantinya, mereka mencolokkan kebutuhan energinya ke jaringan listrik darat yang bersumber dari energi terbarukan. Hasilnya, eliminasi 100% emisi gas buang lokal dan polusi suara di area pelabuhan kota. Ini bukan lagi sekadar opsi, tapi langkah wajib untuk memenuhi regulasi global tahun 2030.
Bagi para arsitek dan insinyur, merancang dermaga masa depan berarti merancang infrastruktur kelistrikan yang andal dan bersih. Namun, infrastruktur fisik saja tidak cukup. Selanjutnya, kita butuh otak cerdas di balik operasional tersebut. Kita memasuki era pelabuhan cerdas. Di sini, AI dan IoT menjadi panglima. Algoritma AI dapat memprediksi kedatangan kapal secara presisi untuk menghilangkan waktu tunggu. Sensor IoT memantau konsumsi energi dan kualitas udara secara real-time. Bahkan, kita sudah melihat penggunaan gantrik reni rawak dan kendaraan pandu otomatis, AGV, yang sepenuhnya bertenaga listrik. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah cara kita memangkas emisi operasional secara drastis sambil meningkatkan produktivitas. Bagi mahasiswa, inilah bidang riset masa depan yang sangat menjanjikan. Keberhasilan semua teknologi ini bergantung pada satu hal, yaitu keselarasan antar manusia di dalamnya. Perhatikan matriks ini. Transisi hijau sering gagal karena adanya benturan kepentingan. Pemilik kapal fokus pada ROI, pemerintah fokus pada dekarbonisasi, logistik darat butuh konektivitas, dan masyarakat menuntut kualitas udara. Titik temu dari semuanya adalah keberlanjutan. Kita perlu platform digital bersama dan pembaruan master plan yang mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Sebagai perencana ahli, peran kita adalah menjadi jembatan diplomasi antara kepentingan ekonomi yang dingin dan tuntutan sosial yang mendesak. Selanjutnya, jika semua itu digabungkan, kita akan mendapatkan model pelabuhan masa depan yang ideal. Inilah visi kita, yaitu hub cerdas hijau terintegrasi. Pelabuhan ini memiliki ketahanan operasional terhadap guncangan iklim. Seluruh rantai pasok, dari kapal hingga gerbong kereta, ditenagai oleh sirkuit energi hijau tertutup menuju nol emisi terpadu. Yang paling indah adalah terciptanya harmoni pelabuhan kota. Pelabuhan berfungsi sebagai paru-paru teknologi, bukan lagi beban ekologis bagi masyarakat. Ini adalah bukti bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan dengan kelestarian alam ciptaannya. Selanjutnya, bagaimana studi akademik mendukung hal ini? Mari kita lihat datanya. Dari riset yang dilakukan, pendekatan partisipatif terbukti ampuh menjembatani konflik. Namun, ke depan, kita butuh alat analitis yang lebih kuat. Direkomendasikan penggunaan analisis keputusan multikriteria, MCDA, untuk menstrukturkan strategi secara kuantitatif. Selain itu, analisis biaya manfaat, CBA, sangat mutlak diperlukan untuk melihat pertukaran ekonomi versus ekologi sebelum kita membangun proyek kelistrikan pelabuhan skala besar. Akademisi harus terus mendorong batas-batas riset ini agar kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada data yang kuat, bukan sekadar intuisi. Terakhir, mari kita bawa wawasan global ini ke konteks negara kita tercinta, Indonesia. Rekan-rekan di Indonesia, mari kita lihat peluang kita. Tanjung Priok harus mengadopsi cold ironing sekarang demi kualitas udara Jakarta. Di Selat Malaka, kita harus siap dengan standar emisi sulfur ekstrim agar tetap kompetitif di jalur internasional. Dan untuk IKN Nusantara, ini adalah kesempatan emas membangun ekosistem logistik maritim dari nol, Greenfield, yang sudah mengintegrasikan AI dan energi terbarukan sejak hari pertama. Ingat, transisi ini bukan sekadar soal lingkungan. Ini adalah strategi absolut untuk ketahanan ekonomi maritim kita. Perencanaan adalah amanah, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti pembahasan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.